Halo, halo, apa kabar? Semoga teman-teman sedang dalam keadaan sehat ya. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menemani dengan general reading. Temanya adalah soulmate yang akan datang untuk kamu. Karena general reading, maka akan menarik banyak energi dan juga timeless. Jadi kapan aja kamu nonton, silahkan bagi yang resonate. Semoga yang baik-baik itu terwujud dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi soulmate di sini adalah orang yang akan membantu kamu, mensupport dengan tulus ya, menemani kamu dalam mengarungi kehidupan ini gitu ya. Di sini bisa terkait percintaan, pekerjaan, atau pertemanan. Apapun yang kamu butuhkan, soulmate itu akan hadir dengan ketulusan dan seperti memang ditakdirkan ya datang untuk kamu. Sekarang aku mau tarik dulu overall energinya. Yang aku rasakan ya, dia ini akan datang ketika kamu itu sudah merasa lelah, sudah terlalu jenuh atau sudah tidak sanggup lagi menghadapi ujian hidup ataupun hal-hal yang selama ini gitu ya menghambat kamu. Soulmate yang akan datang untuk kamu dalam waktu dekat. Kita lihat ya. Ten of Summer. Oke, sebagian besar yang aku rasakan ini soulmate di percintaan ya. Jadi kemungkinan bisa menjadi jodoh. Amin. Dan kelihatannya memang akan membawa kebahagiaan buat kamu dan juga sekeliling kamu, keluarga kamu. Intinya memang sudah waktunya ya buat kamu untuk berbahagia dan berbagi kebahagiaan ya. Saling membagi kebahagiaan satu sama lain, membangun keluarga, dan intinya tuh segala kesusahan, suka dan duka kamu yang kamu lewati sekarang seorang diri akan berakhir ketika kamu bertemu dengan dia. Artinya suka maupun duka akan ditanggung bersama, dia akan menemani kamu, bisa menjadi sandaran, dan juga orangnya kelihatannya penyayang ya. Orangnya itu lembut, kemungkinan dari water element ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan yang aku lihat juga memang dia itu datang karena memang dia juga mencari. Selama ini dia mencari soulmate. Oke, sekarang kita klarifikasi dengan tarotnya. Selamat ya buat yang sedang berdoa meminta jodoh. Semoga ini adalah clue, gambaran gitu ya. Semoga doa kamu, doa kita semua yang baik-baik dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Soulmate yang akan datang untuk kamu dalam waktu dekat. Oke. Ya, aku akan tarik 3 kartu. Yang pertama, ya, sadness. Di sini yang aku rasakan ya, energi ketika soulmate itu datang, kamu sedang merasakan kekecewaan atau kesedihan, merasa sudah tidak sanggup lagi ya menghadapi ujian hidup, menghadapi kekecewaan. Dan yang aku rasakan dia pun begitu ya. Kalian ini seperti sudah mengarungi hampir separuh dari gitu ya bahtera kehidupan. Yang aku rasakan juga kalian ini sudah makan asam garam. Banyak yang pernah patah hati parah, yang aku rasakan seperti itu, dan kelihatannya masih trauma ya. Oke, kemudian ya, ini yang tadi aku singgung masalah doa ya, doa meminta jodoh. Kebanyakan ini memang energi yang ketarik adalah energi untuk percintaan ya. Tapi nanti aku akan bahas sedikit di luar percintaan, bisa pertemanan, bisnis, dan lain-lain. Di sini intinya
Apa yang kamu panjatkan setiap malam, setiap hari, yang kamu minta kepada Sang Pencipta, inilah jawabannya gitu ya. Soulmate inilah yang akan dikirimkan oleh Tuhan untuk menemani kamu, untuk saling menyembuhkan, untuk bisa mengatasi gitu ya luka dalam, luka batin yang sudah parah itu. Dan ini buat kamu yang selama ini ya dengan begitu banyak luka, tapi kamu tidak berhenti berharap, tidak berhenti berdoa, meminta yang terbaik, meminta jalan keluar. Kelihatannya soulmate ini akan datang. Oke. Kemudian competition. Oke. Tapi di sini jangan deg-degan dulu. Di sini memang ada kompetisi. Bisa jadi ya, sebagian dari energi yang aku rasakan, kemungkinan dia itu sudah memiliki pasangan. Atau sudah ada orang yang terlebih dahulu dekat ya sama dia. Nah, bagaimana nantinya gitu ya? Kalau di sini yang aku rasakan, sebaiknya tidak perlu mengambil langkah atau keputusan terlalu dini atau terlalu cepat. Jadi ketika orang ini datang, yang aku rasakan memang niatnya itu baik ya, terlepas dari backgroundnya itu apa atau kondisi dia seperti apa. Yang pertama adalah menerima dengan tulus. Kalau dia memberikan perhatian, dia memberikan dorongan ya, support, masukan, kritik dan lain-lain. Intinya menerima di tahap itu. Nah, ketika masuk ke masalah hati dan juga masalah komitmen, itu yang perlu istilahnya pertimbangkan ya. Karena di sini ada competition. Jadi soulmate itu kan nggak mesti harus berujung ke komitmen. Intinya soulmate itu datang untuk membantu gitu ya, untuk menjadi partner. Kamu bisa mengalihkan gitu ya. Kalau memang dia tulus sama kamu, dia pasti mau membantu di berbagai hal. Dalam arti bukannya memanfaatkan secara berlebihan, tapi bisa menjadikan dia itu adalah salah satu tempat untuk curhat atau tempat untuk bersandar. Bersandar di sini dalam arti kalau kamu itu seperti lelah gitu ya menghadapi ujian hidup dan sepertinya tidak ada yang memahami kamu. Nah, si soulmate ini bisa memahami kamu. Soulmate ini akan mau mendengar kamu gitu ya. Mau memberikan bahunya untuk bersandar. Tapi sekali lagi ya, kalau memang dia sudah punya pasangan yang resmi, sebaiknya dibatasi. Dan kalau memang kondisinya seperti itu, aku tidak menyarankan hubungannya itu terlalu intens atau terlalu dekat. Jadi cukup sekali-kali dan berbicara juga istilahnya tuh di forum yang terbuka, di ruang terbuka. Jangan diam-diam gitu ya. Kamu datang sebagai teman kepada dirinya maupun keluarganya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia datang ke kamu, terus kamu mengetahui bahwa dia itu sudah ada yang punya, kamu minta untuk bisa mengenal keluarganya dan intinya tuh tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau dia itu sudah punya pacar ya, artinya belum sampai resmi berkomitmen. Di sini aku tidak menyarankan untuk merebut ya. Tapi memang persaingan sehat itu masih terbuka ya. Ada kemungkinan kamu bisa bersaing dengan si calonnya itu, tapi secara sehat. Artinya kamu itu tidak yang menggunakan cara-cara curang, kamu tidak melakukan istilahnya tuh mencelakai si yang calonnya itu gitu ya. Intinya bersaing secara sehat. Apa yang kamu punya atau apa yang kamu bisa tunjukkan ya, daya tarik kamu, it's okay. Kamu bisa menunjukkan itu ya. Artinya biarkan si soulmate ini memilih kayak gitu.
Nah terus, ini soulmate aku nih. Oke, jadi kemudian untuk di luar dari percintaan ya, aku juga melihat ada kemungkinan si soulmate ini bisa untuk membantu kamu di pekerjaan, di usaha gitu ya. Yang aku lihat dia ini bisa mendorong semangat kamu ketika kamu sudah merasa lelah atau merasa kayak mulai kekurangan semangat. Soulmate ini yang akan bisa menjadi penyemangat kamu. Aku melihat ada zodiak fire signs ya, Aries, Leo, Sagittarius. Mereka ini memang orang-orang yang kebanyakan ya, aku rasakan tulus ya ketika berteman ataupun berelasi. Nah, ketika kamu bertemu dengan orang-orang dari zodiak itu dan kondisinya seperti yang aku jelaskan tadi, mereka ini tidak perlu dijadikan partner cinta gitu ya atau dimasukkan ke hati, tapi jadikanlah sebagai teman baik kayak gitu. Dia ini akan mensupport kamu abis-abisan. Yang aku lihat seperti itu, akan membela kamu ya. Intinya positif gitu ya. Jadi apa yang datang positif kamu perlakukan juga dengan positif kayak gitu. Oke. Kemudian aku mau tarik ya oracle. Kira-kira kapan gitu ya kedatangannya? Kalau di sini sih yang aku lihat kemungkinan bisa dalam tahun ini ya. Tidak terlalu lama tapi tidak terlalu cepat juga. Oracle advice, soulmate yang akan datang untuk kamu secepatnya. Amin. Sukses. Ya, yang aku rasakan ya, ini ada dua hal. Pertama, kemungkinan orang ini memang orang yang sukses ya, orang yang sudah mapan. Bisa jadi kalau di dunia kerja itu atasan kamu, atau intinya orang yang memang levelnya di atas kamu. Bisa jadi usia juga gitu ya. Intinya dia itu memang datang karena ingin menolong kamu. Yang aku rasakan seperti itu, dan bisa membantu kamu ke arah kesuksesan. Ya, jadi tadi kalau misalkan ada tembok ya untuk percintaan, dibelokkan aja gitu ya ke masalah pekerjaan, karir, dan segala bidang kehidupan yang tidak terkait dengan komitmen percintaan. Kemudian apa lagi? Soulmate yang akan datang, kalau waktunya sih kemungkinan dalam tahun ini juga ya. Yang aku rasakan seperti itu. Apalagi advice atau clue untuk soulmate yang akan datang untuk kamu. Don't stop. Nah, ini kaitannya bagi yang tadi itu ya, yang sedang mengalami banyak kekecewaan. Jangan berputus asa. Karena orang ini tipikal yang akan mendorong kamu, akan membakar semangat kamu ya. Energi fire signs, energi api. Dia akan suka kalau kamu itu bersemangat, tidak menye-menye, tidak cengeng kayak gitu ya. Soulmate kamu ini akan bisa dibilang beberapa dari kamu akan seperti tough love gitu ya. Atau silih berganti, kadang lembut, kadang keras. Keras bukan berarti kasar ya. Tapi keras itu supaya kamu itu tidak cengeng, tidak lemah. Intinya dia itu akan mendorong kamu. Kelihatannya seperti itu. Oke, so semoga ini membantu. Dan ini ya, bagi yang masih single, soulmate-nya single, kemungkinan bisa sampai ke arah komitmen lebih lanjut.
Bagi yang sudah punya pasangan ya, keduanya atau salah satu bisa dijadikan partner dalam menjalani hidup di pekerjaan, di pertemanan, dan lain-lain. Oke? So, demikian dulu reading kali ini. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.